Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika Ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Renungan hari ini berjudul Langkah-langkah Allah, ditulis oleh Katara Payton. Sahabat ODB, saya sangat suka bermain Scrabble. Suatu kali setelah bermain, teman-teman menamai satu langkah dengan nama saya, Katara. Saat itu saya sudah tertinggal di sepanjang permainan, tetapi pada langkah terakhir saya berhasil membuat satu kata dengan 7 huruf dan menghabiskan semua keping huruf yang saya miliki. Permainan pun berakhir dan saya menerima bonus 50 angka, ditambah seluruh angka dari sisa keping huruf milik lawan-lawan main saya. Dengan itu, kedudukan saya berpindah dari posisi terakhir menjadi nomor 1. Sekarang setiap kali kami bermain dan ada di antara kami yang tertinggal, mereka ingat apa yang pernah terjadi pada saya dan berharap dapat mengulang kembali langkah Katara itu. Mengingat apa yang pernah terjadi di masa lalu dapat membangkitkan semangat dan pengharapan. Itulah tepatnya yang dilakukan orang Israel ketika mereka merayakan Paskah. Paskah memperingati apa yang telah Allah lakukan untuk orang Israel ketika mereka ditindas Fir'aun dan kaki tangannya di Mesir. Sesudah mereka berseru kepada Allah, Dia membebaskan umatnya dengan cara yang dahsyat. Dia berfirman agar mereka membubuhkan darah pada tiang-tiang pintu, supaya malaikat maut melewatkan semua anak sulung Israel dan hewan milik mereka. Dengan cara itu, mereka selamat dari kematian. Berabad-abad kemudian, para pengikut Yesus secara teratur melakukan perjamuan kudus untuk mengenang pengorbanan Kristus di kayu salib, yang menyediakan apa yang kita perlukan untuk terbebas dari dosa dan kematian. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Mengingat karya kasih Allah di masa lalu memberikan harapan kepada kita untuk menghadapi masa kini. Sahabat ODB, bagaimana Anda merayakan karya kasih Allah bagi Anda? Lalu apa yang Anda dapat lakukan untuk memberikan pengharapan kepada orang lain yang pernah mengisi masa lalu Anda? Ya Allah yang Maha Kasih, aku berterima kasih atas segala karya menakjubkan yang telah Engkau kerjakan demi diriku. Berilah aku kekuatan untuk berfokus pada karya-Mu yang besar saat aku membutuhkan pengharapan untuk terus melangkah. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.